Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di suatu jalan, masing-masing kita menuju ini masjid, kada mungkin kada berjalan. Lah, nang bersepeda motor, nang bersepeda, ngarannya berjalan juga. Nah, jadi barang siapa berjalan di suatu jalan, tujuannya jalan itu adalah yaltamisu ilman, mencari ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang dimaksud. Ilmu yang mengenalkan kita yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ilmu yang mengenalkan kita yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ilmu yang menyebabkan kita tidak terlalu berambisi dan rakus terhadap dunia yang fana ini. Ilmu yang mengenalkan kita, yang memahamkan kita apa ini dunia dan apa itu akhirat. Ilmu yang mengenalkan kita tentang aib kekurangan kita, dan ilmu yang menyadarkan kita siapa kita yang sebenar-benarnya. Ilmu yang menyebabkan kita cinta kepada Allah. Ilmu yang menyebabkan kita parak dengan Allah Ta'ala, yang menyelamatkan kita, keluarga kita, dunia dan akhirat. Itu namanya ilmu nabi. Ilmu yang dimaksud dalam hadis punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi akan memudahkan tugasannya jalan menuju surga. Nah, para ulama berkesimpulan dengan ini hadis. Jadi para ulama berkesimpulan dengan ini hadis, kalau kita hendak melihat orang-orang yang kainannya akan dimudahkan Allah, akan dilancarkan Allah masuk ke dalam surga, lihati orang-orang yang ketujuh melangkahkan kakinya ke majelis taklim, ke majelis ilmu. Nah, itulah orang-orang yang kelihatan jelas ada ciri pada dirinya pacangan mudah masuk surga. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Apabila kalian hendak atau melihat, menyaksikan satu taman daripada taman surganya Allah, farta'u, maka singgahlah, umpat mamanen, jakanya kuah umpat dia memetik di situ. Qila huwa ma riyadhul jannah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa garang taman surga itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majalisul ilmi, wa fi riwayatin majalisul dzikri, yaitu majelis ta'lim, majelis ilmu dan majelis zikir. Kita alhamdulillah zikir bersama dan insya Allah akan belajar bersama-sama. Jadi untuk majelis ini bukan siapa yang mengajar, siapa yang belajar, tetapi masing-masing kita semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, semata-mata menuntut yang difardukan Allah. Jadi kada mutlak bahwasanya yang di muka itu lebih afdol. Kada mutlak itu, yang ianya akhir hayat kita. Makanya kita kada boleh sangka baik, kada boleh sangka buruk dengan orang lain. Siapa tahu orang lain walaupun ibadahnya dikit tapi hatinya bersih, sehingga dia selamat dunia akhirat. Belum tentu yang jadi imam, belum tentu yang banyak ibadah, belum tentu yang banyak zikir selamat. Nah, jadi intinya kaina manakala finish akhir daripada hayat seseorang. Dan selama masih konyok-konyok di dunia ini belum tentu lagi lah, belum sukses lagi.
Yang sukses itu siapa? Yaitu innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang beriman, beramal soleh, kemudian meninggal dunia, selamat di akhirat, masuk surganya Allah, masuk surganya Allah. Dzalika huwal fawzul kabir. Itulah ujar Allah Ta'ala orang yang bujur-bujur sukses. Itulah orang yang bujur-bujur harap. Nah, jadi selama kita masih belum di surga, jangan merasa harap. Selama kita masih kunyuk-kunyuk di dunia, jangan merasa harap, jangan merasa bahagianya. Nah, yang hebat itu apabila sudah masuk surga, apabila sudah selamat akhiratnya. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Nah, lagi fadilahnya hadir majelis taklim barang siapa yang berpindah. Anggaran berpindah tadi asalnya di rumah lalu ke masjid. Ya kata, masing-masing kita tadi di rumah. Lalu menuju ke ini masjid caranya berpindah. Nah, tapi berpindahnya ada tujuan baik, yaitu liyata'allama ilman, supaya belajar ilmu yang bermanfaat yang dimaksud tadi, yang dijelaskan tadi. Nah, ghufirallahu, maka Allah ampuni dosa kesalahannya qabla ayyakhwa, sebelum ia melangkah. Jadi insya Allah ada sia-sia langkah kita menuju ini majelis, menuju ini Baitullah. Karena saking memuliakannya Allah, karena Allah sangat cinta, jadi di antara amalia yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah menuntut ilmu. Bahkan lebih afdal karena kita baca hadisnya. Nah, lebih Allah cintai daripada beribadah sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, kenapa bisa ganal, bisa unggul pahalanya, bisa dicintai Allah? Karena dengan bertambahnya ilmu, keimanan bertambah. Karena dengan bertambahnya ilmu, keyakinan bertambah. Karena dengan bertambahnya ilmu, kebaikan bertambah. Karena dengan bertambahnya ilmu, kenal, oh ini tadi kada baik, oh ini yang baik nangka ini. Nah, itulah sebab menuntut ilmu itu lebih afdal daripada beribadah. Karena nuntut ilmu juga ibadah yang paling kanal. Nah, orang yang berpindah menuju suatu tempat tujuannya adalah menuntut ilmu, ghufirallahu, Allah ampuni dosa kesalahannya qabla ayyahwa, sebelum melangkah. Oh, hendak turun menghadiri majelis hanyar pian, belum turun lagi langkahan batis daripada muhara, belum berinjak langkah pertama ke bumi untuk berjalan, dosa sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya ujar Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Askandari, bila kita ini sudah merasa parah, man qaraba faragha umrihi, barang siapa yang sudah merasa parah umurnya, apalagi banyak alamat tuh, sudah ya, umur sudah 50, 60. Nah, dan kadang menutup kemungkinan yang anu dulu. Ya kada. Nah, banyak nang anu bakajutan. Nah, entah apa sebabnya, bermacam-macam sebab. Ujar Rasulullah, al-maut al-asbab anwa wal maut wahid. Sebab itu banyak, tapi mati itu hanya satu. Mati yang nangka itu pang, sebabnya macam-macam. Lah, ada yang garing, ada yang kecelakaan, nasallallahu alaihi, atau sebab-sebab yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik, dengan sebab yang baik.
Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Haddad, "Wuturu majlisil ilmi khairun min salati alfi rakaatin." Hadir majelis ilmu lebih bagus, lebih ganal pahalanya dibandingkan sembahyang sunat 1000 rakaat. Adalah kita mulai awal lahir sampai hari ini sembahyang sunat 1000 rakaat. Adalah. Adalah. Jangankan 1000 rakaat, pemimpinya aja kada suah. Jangankan 1000 rakaat, jangankan pemimpi 20 rakaat aja. Iya, koler juga taraweh. Apalagi 1000 rakaat. Kadang ngalih-ngalih cari pahala. Ujar para ulama, walaupun kada paham, kita itu diwajibkan nuntut ilmu. Yang penting nuntut. Karena Allah menyuruh dalam Al-Quran, dalam hadis mana saja, tuntutlah ilmu dan wajib paham. Kada. Yang penting mau menuntut dahulu. Paham kada paham, itu nomor 2. Yang penting mau menuntut. Nah, maunya ini yang larang. Ujar Rasulullah, ini bukan ujar siapa, ini hadis Rasulullah. Hadir majelis ta'lim lebih ganal pahalanya dibandingkan sembahyang sunat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, dan lebih afdal daripada mengilangi 1000 orang garing. 1000 orang garing. Rumah sakit umum Kapuas itu ampun sampai 1000. Kedusah kita melangi satu persatu, ditakuni kabarnya, dibawakan buah, dibawakan wadai, kada kaduitan, kada kawakan. Ujar Rasulullah, hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, ilmu yang bermanfaat, itu lebih afdal dibandingkan melangi 1000 orang garing. Wa khairun min huduri alfi janazatin, lebih afdal dibandingkan menyembahyangi 1000 jenazah. Padahal menyembahyangkan seikung orang mati itu pahalanya Rasulullah qiratan. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, apa itu qirat? Kita berisi emas, gandalnya nang kayak gunung Uhud. Kira-kira berapa ton itu baratnya? Bukan hanya sampai di situ. Emas yang gandal kayak gunung Uhud itu kita sedekahkan. Itu qirat. Itu apabila menyembahyangi. Jangankan sekirat, segram aja paksaan nukarnya yang ada. Larang. Apalagi sekirat. Nah, menyembahyangi satu jenazah, makanya kita bila ada orang meninggal, cangkal-cangkal kita nanti. Karena pahalanya nang kaya-kaya basadaqah sabijian gunung Uhud. Bila kawa mantar sampai ke kuburan, ditunggu sampai masuk, dimasukkan sampai dikubur, sampai talqin. Itu Rasulullah qiratan, bagaikan basadaqah 2 biji gunung Uhud yang terbuat daripada emas. Nah, hadir majelis ta'lim, hadir majelis ilmu lebih afdal dibandingkan menyembahyangi 1000 orang yang meninggal. Kurang apalagi pahala, apalagi kita sudah tua. Cari gawean yang ringan, tapi pahalanya luar biasa. Bukan kita berharap pahala, tetapi dengan berkat kita cangkal mengejar arahan Allah Ta'ala, Allah di situ menghendap keridhaannya. Manja ajaluhu, barang siapa yang tiba umurnya, sampai umurnya, wa huwa fil talabil ilmi, dan dia dalam keadaan menuntut ilmu, bahwa syahid, maka matinya mati syahid. Syahid akhirat. Apa maksudnya? Dia dapatkan pahala mati syahid. Nah, pahala mati syahid apa? Pasti dia masuk surga. Itu pahala mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Jadi orang mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia akhirat. Dari segi hukum dunianya syahid, dan dari segi hukum akhiratnya syahid mendapat pahala. Yaitu orang perang, membela agama Allah, membela Islam kayak sahabat zaman dahulu.
Sayyidina Hamzah, sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, meninggalnya dikarenakan peperangan membela agama Allah. Nah, matinya mati syahid. Dapat pahala mati syahid langsung lepas siksa kubur. Kada ditakuni oleh malaikat munkar dan nakir lagi. Langsung masuk kubur, dimasukkan jasadnya ke dalam kubur, kuburnya berubah menjadi surga. Ya Allah. Nah, itu yang kita kehendaki. Orang yang hidup melihat lubang semut awak kita. Tetapi bagi roh kita Allah rasakan, Allah jadikan itu taman daripada taman surga. Itu ujar Rasulullah sab'ina diraan. Allah rubah, Allah jadikan, Allah rasakan gasan rohnya bagaikan istana yang luasnya 70 hasta. Kalau dimeterakan 70 hasta itu kurang lebih 40 meter. 40 meter rumah ganal kadang. Ganal. Keramiknya emas. Tirai-tirainya sutra. Badatangan amalnya. Ada yang berupa lakinya, ada yang berupa bininya. Berupa lakinya lebih gagah, lebih bungas daripada lakinya yang asal. Cuman lakinya juga. Berupa binian, bininya lebih bungas berlipat-lipat daripada bini yang ada di dunia. Siapa ikam? Aku amal pian, sembahyang pian berjamaah. Datang lagi, lebih bagus lagi. Siapa pian? Aku adalah amal pian nuntut ilmu, pahala pian nuntut ilmu. Datang lagi, lebih hebat lagi. Siapa pian? Ulun adalah amal pian bersolawat. Nah, itu kehendak kita ya kada. Tampulu hidup di dunia, ada kesempatan, ada umur, maka taat ibadahlah kepada Allah. Karena di dunia ini sementara kita kada lawas kada selawasan. Paling lawas 60-70 tahun, setelahnya kada ada ujung dan akhirnya lagi. Nah, Sab'ina diraan 70 hasta luas kubur bagaikan istana rumahnya ujar malaikat pasan daripada Tuhan. Bagana di ini kubur menunggu hari kiamat. Nah, itu impian kita. Jadi kiamat itu ada dua. Ada kiamat pribadi masing-masing kita. Ada kiamat sukro, ada kiamat kubro, kiamat besar. Hancurnya alam semesta. Kalau kiamat sukro, kiamat kecil, kiamat pribadi maksudnya. Ya manakala masing-masing kita sampai umurnya habis rezekinya di dunia ini. Nah itu warnanya kiamat sugro. Yang pastinya kalau sudah kiamat terjadi walaupun itu kiamat sugro selesai sudah. Ya Allah mudah-mudahan Allah majikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu mati syahid. Kada boleh dimandikan, kada boleh dikapankan diganti bajunya, dikubur seadanya karena itu darah yang bersimbah di awaknya menjadi saksi di hari kiamat pasti surga sudah. Ada ngarannya syahid akhirat. Dari segi hukum dunia tetap dimandikan karena kayak orang biasa, tetap dikapankan, tetap disembahyangkan, tetapi inya dari segi hukum akhirat di sisi Allah mendapat pahala mati syahid, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, para ulama memadahkan kadang mesti mati menuntut ilmu itu mati di tengah-tengah majelis taklim. Kalau mengalih orang jadinya ya kada. Atau mati di pondok pesantren. Itu merepotkan orang. Tetapi yang dimaksud di situ adalah manakala ia meninggal dunia, hatinya selalu ada niat menuntut ilmu. Malam ini malam Senin, menghadiri majelis ta'lim, insyaallah berkelanjutan sampai ke mati. Insyaallah yang akan datang, Seninnya akan datang, hadir lagi. Sekalinya kada saat beberapa hari meninggal orang.